Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami kelompok 1 berkesempatan untuk menyampaikan materi dengan tema ekonomi publik. Kelompok kami sendiri memiliki 5 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Syaida dengan NIM 21211839. Dan yang kedua ada Amanda Marsha Firdaus dengan NIM 21211842. Yang ketiga ada Fristia Nurida Mahmudi dengan NIM 21211811. Yang keempat ada Ramadhani Tahta Fahreza dengan NIM 21211788. Yang kelima ada Nuril Awalia Sasmita dengan NIM 21211822. Memasuki materi, pengertian ekonomi publik. Jadi ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran dan intervensi pemerintah serta sektor publik dalam mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Ini mencakup analisis tentang bagaimana pemerintah mengumpulkan dana melalui pajak, mengalokasikan sumber daya publik, mengatur aktivitas ekonomi, serta menyediakan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah dan sektor publik mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara rinci, ekonomi publik mencakup berbagai topik, yaitu seperti alokasi sumber daya, pengaturan pasar, pengumpulan pajak, dan pengeluaran publik, analisis biaya manfaat, pengambilan keputusan kebijakan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi lingkungan. Ilmu ekonomi publik bertujuan untuk menganalisis seperti apa peranan seseorang pemerintah dalam perekonomian, dan menganalisis dampak-dampak yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Peran pemerintah dalam ekonomi cukup bervariasi, namun secara umum mencakup beberapa fungsi seperti yang ada di slide. Itu ada fungsi mengatur, yakni pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan juga mengawasi aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas yang ada di pasar, perusahaan, dan juga lembaga keuangan. Sebagai contohnya, di sini terdapat gambar, yakni dokumentasi Presiden Jokowi sedang melakukan sidak di pasar untuk mengontrol dan juga mengawasi harga pasar, berjalannya pasar sekaligus melakukan pendekatan terhadap pedagang-pedagang yang ada di pasar tersebut. Biasanya, para pedagang maupun pembeli yang ada di pasar itu akan curhat ke Pak Jokowi mengenai lonjakan harga ataupun mungkin dengan anjloknya harga barang-barang tertentu. Pada slide selanjutnya, yakni ada alokasi. Sistem pasar itu tidak bisa menyediakan barang ataupun jasa tertentu sebab manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi, namun juga dinikmati oleh orang lain, yakni publik atau masyarakat. Dan jalan merupakan salah satu contoh dari barang publik yang tidak dapat diterapkan dengan sifat pengecualian. Jadi siapapun boleh menggunakan jalan karena ya setiap orang pasti membutuhkan jalan kan. Di sini saya mengambil contoh kasus dari Presiden Jokowi yang beberapa bulan lalu berkunjung ke Kota Lampung untuk memastikan kinerja pemerintah setempat terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dalam gambar terlihat bahwa Presiden Jokowi mendapati jalan yang terlihat sangat rusak, parah bahkan ya, hingga bisa dikatakan jika jalan tersebut tidak layak untuk digunakan sebab terlalu beresiko. Pada kunjungan tersebut, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan. Jadi, perbaikan jalan yang ada di Lampung itu akan diambil alih oleh pusat, dan pemerintah juga menyiapkan alokasi dana sebesar kurang lebih 800 miliar. Stabilisasi juga merupakan peran dari seorang pemerintah. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan terhadap sektor swasta biasanya akan lebih sangat peka terhadap permasalahan ataupun keadaan yang berakibat kepada meningkatnya angka pengangguran dan juga timbulnya inflasi di suatu wilayah.
Pemerintah juga bekerja untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk yakni mengendalikan inflasi atau kenaikan harga pada komoditas, lalu mengurangi pengangguran dan juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kita perlu tahu dulu nih, apa sih perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi publik? Perbedaannya adalah dalam ekonomi publik mencakup analisis tentang bagaimana pemerintah mengumpulkan dana melalui pajak, mengalokasikan sumber daya publik, mengatur aktivitas ekonomi, serta menyediakan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan di dalam ekonomi mikro mencakup mengenai penganalisisan unsur-unsur yang menyebabkan permintaan terkait barang publik serta komponen yang dapat mempengaruhi tersedianya barang publik. Nah, sekarang masuk dalam penjelasannya. Ekonomi publik dan ekonomi mikro adalah dua bidang dalam ilmu ekonomi yang saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Keduanya mempelajari perilaku ekonomi, tetapi fokus dalam ekonomi mikro berkaitan dengan analisis ekonomi yang lebih terperinci pada tingkat individu, rumah tangga, atau perusahaan. Ini mempelajari bagaimana individu dan entitas ekonomi membuat keputusan terkait alokasi sumber daya mereka untuk memaksimalkan keuntungan dan kepuasan mereka. Ekonomi mikro ini berfokus pada masalah seperti harga pasar, teori produksi, permintaan, dan penawaran barang dan jasa, serta analisis biaya manfaat. Ini membantu kita memahami bagaimana pasar beroperasi, bagaimana perusahaan menentukan harga produk, dan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Di sisi lain, ekonomi publik adalah cabang ekonomi yang lebih luas yang mengkaji masalah ekonomi di tingkat makro, termasuk kebijakan pemerintah, alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan, dan dampak kebijakan ekonomi pada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Ini termasuk analisis peran pemerintah dalam mengatur, mengawasi ekonomi, perencanaan anggaran, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Ekonomi publik mempertimbangkan dampak kebijakan ekonomi terhadap pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Perlu diingat nih teman-teman, bahwa ekonomi mikro itu memberikan dasar bagi analisis ekonomi publik. Pengertian tentang bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam ekonomi mikro dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga kebijakan untuk merancang kebijakan yang efektif dalam ekonomi publik. Contohnya, pemahaman tentang perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi mikro dapat membantu dalam merancang kebijakan pajak dan subsidi yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ekonomi mikro memberikan merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi publik yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan makroekonomi yang lebih luas. Hubungan antara ekonomi publik dan ekonomi mikro adalah bahwa keduanya adalah dua aspek yang saling terkait dalam ilmu ekonomi. Ekonomi memfokuskan perhatian pada tingkat individu, rumah tangga, atau perusahaan dan memeriksa perilaku ekonomi mereka dalam membuat keputusan alokasi sumber daya. Ini mencakup analisis bagaimana harga pasar terbentuk, bagaimana perusahaan menentukan harga produk, dan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Pengetahuan ini dari ekonomi mikro digunakan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi publik yang efektif. Sebagai contoh, pemahaman tentang elastisitas harga atau respon perubahan harga terhadap permintaan.
Elastisitas harga dapat membantu pemerintah dalam menilai dampak kenaikan pajak pada produk tertentu terhadap konsumsi masyarakat dan pendapatan pajak yang dihasilkan. Ruang lingkup ekonomi publik, analisis kebijakan fiskal yang mencakup perencanaan anggaran pemerintah, perpajakan, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mencapai tujuan sosial seperti kesejahteraan masyarakat. Selain itu, studi ekonomi publik juga mencakup analisis kebijakan moneter yang melibatkan tindakan bank sentral dalam pengelolaan uang beredar, tingkat suku bunga, dan stabilitas mata uang. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Selain itu, dalam konteks global, studi ekonomi internasional, kebijakan ekspor dan impor, serta dampak lingkup pada ekonomi nasional. Secara keseluruhan, ruang lingkup studi ekonomi publik sangat penting dalam membantu pemerintah mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas makronomi. Selanjutnya, analisis dan pemahaman tentang bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga publik mempengaruhi ekonomi serta kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap berbagai isu seperti perencanaan anggaran pemerintah, perpajakan, subsidi, dan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor. Studi ekonomi publik juga mencakup pemahaman terhadap peran bank sentral dalam mengatur suku bunga dan uang beredar untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide 12 dan 13 terkait dengan melonjaknya harga minyak di dunia. Harga minyak di dunia yang tidak pernah stabil dan baru-baru ini adalah harga minyak di dunia melonjak tinggi mengakibatkan permasalahan di negara kita, terutama di bidang BBM. BBM yang ada di negara kita dengan adanya hal tersebut akan melonjak harganya, begitu pula dengan BBM bersubsidi. Dari hal tersebut mengakibatkan pembengkakan dana APBN negara kita. Jadi dengan adanya BBM bersubsidi malah nantinya akan membuat masalah baru dikarenakan dana APBN melonjak. Sehingga upaya yang dilakukan oleh negara kita yaitu memberikan pembatasan dalam hal pembelian BBM bersubsidi. Di antaranya pembelian BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan yang ber-cc mulai dari 100 hingga 1500. Selanjutnya untuk cc 2500 ke atas itu diwajibkan untuk membeli BBM yang non subsidi. Dikarenakan agar dana APBN kita tidak melonjak tinggi dan tidak membengkak lebih besar, sehingga dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan BBM yang ada di negara kita. Kesimpulannya yaitu ekonomi publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah dan sektor publik mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan tertentu.